Si teman saya itu, orangnya itu yang ngomong seperti itu, panjang, tinggi, besar, matanya katanya merah. Sekali detik itu langsung dikembalikan ke sini. Betul itu memang. Nah itu Mas Nero, itu tokek jelmaan bukan? Ya yang jelas jelmaan. Setelah dikembalikan besoknya beramai-ramai orang pada kesini. Ada yang mencari, ada yang mau lihat, mau ngambil, ternyata udah tidak ada. Berarti ya punyanya si Mbah sini. Ini saya penasaran Mas, pengen nanya sama Mas Nero, kalau dari ceritanya itu silsilahnya tuh ini pohon apa sih sebenarnya? Ini namanya pohon gendong. Enggak, maksudnya mereka tuh kalau secara mistisnya gitu, ada apa di sini gitu? Ini setiap pohon ini memang katanya yang bisa melihat, mungkin Mbak sendiri kan bisa. Iya, karena saya ngelihatnya ini Mas, ini kayak satu pohon besar lagi, kayak semacam gerbang lagi gitu, di dalam gerbang, dan memang ada sosok tinggi yang tinggi sekali, tapi saya sih cuma lihat kakinya aja di sini nih. Di sebelah sini ya. Ya, dan di bawahnya itu banyak sekali mata-mata gitu Mas, di balik pohon apa? Ya semak-semak ini mata-mata semuanya kayak ngintip kita gitu. Itu jangan-jangan makhluk-makhluk kecil itu, makhluk-makhluk itu apa malah seperti makhluk bunian gitu ya? Itu kapan itu juga ganggu teman saya. Mau bersih-bersih di sini, katanya nginjek anaknya itu. Nanti biar nanti dipanggil bisa, teman saya cerita. Memang si kerdil ya. Itu tadi diomongin mungkin. Disenggol-senggol biasa. Ya. Itu ada sosoknya. Iya. Jadi ke arah masukku terus lari lagi ke dalam. Yang tadi sosoknya pendek, kayak pakai kancut doang gitu ya. Terus rambutnya berantakan sih. Bisa lihat matanya itu yang menarik, itu matanya menyala gitu, tapi tidak terlalu merah. Langkah tim Mr. Tukul terhenti beberapa saat. Tiba-tiba saja Risa Saraswati mendapatkan sebuah interaksi berupa penyambutan dari sosok-sosok di sekitar tempat ini. Memang apa ya, sejak kami bukan manusia, sejak lahir memang tercipta seperti ini. Jadi tidak ada apa ya, asal-usul silsilah seperti apa, karena memang sepertinya diciptakan Gusti Allah seperti ini gitu. Dan sejak orang-orang yang kalian bicarakan datang ke tempat ini, kami sudah ada di sini. Dan ini kalau saya lihat jadi tadi kayak dipegang kepala saya, terus kayak dikasih gambaran flashbacknya itu. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Ini Mbak Risa tiba-tiba bisa komunikasi dengan energi yang ada sekitar telaga Umburut itu. Gimana nih, Mbak? Iya. Mas Nero kok bisa sampai gini, Mbak Risa? Mbak Risa sendiri. Tadi kan kesulitan Mas sebenarnya untuk berkomunikasi dengan yang kecil-kecil itu karena bahasanya beda gitu. Tapi ternyata tadi dibantu sama timnya Mr. Tukul itu datang satu sosok yang paling tua, terlihat lebih tua gitu daripada yang lainnya, dan dia bisa berkomunikasi gitu. Dia tadi setelah semacam salaman, terus dia pegang kepala saya, jadi kayak flashback gitu Mas ngelihat. Dan pada saat melihat itu ya terlihat kalau mereka tuh memang bukan manusia Mas. Jadi memang sejak dilahirkan ada di sini itu memang wujudnya seperti itu. Dan bahkan dari yang tadi diceritakan sama Mas Nero, ada kedatangan siapa tadi? Ya, Cigang Joyo ya. Mereka melihat gitu. Mereka melihat prosesnya seperti apa dan kalau manusia-manusia yang ada di sekitar sini beranak pinak, punya cucu dan segala macam, mereka juga sama gitu. Dan bahkan sudah ribuan di sini. Gimana? Bener gak Mas? Luar biasa ya. Dan kalaupun mereka marah, sebenarnya mereka sudah tahu kodrat gitu, tidak boleh saling mengganggu dengan manusia. Tapi mereka kesal kalau tiba-tiba ada anak-anak yang kesini kencing sembarangan, ketendang gitu kan. Karena mereka tahu sebenarnya orang-orang ini juga tahu kok keberadaan kami. Jadi jangan pura-pura tidak tahu lah. Gitu. Ini banyak sekali Mas di sini, bahkan ribuan gitu. Ini usianya berapa mereka? Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun. Kita eksplor lagi ke lokasi lain agar lebih mendekat. Pemirsa, kita lihat lagi dan seperti apa yang terjadi. Ini unik Mas, karena uniknya apa nih Mbak Risa? Iya, jadi ya tadi sebenarnya belum terlihat gitu. Begitu ada komunikasi dengan yang ada di sini, yang paling tua itu jadi kelihatan jelas sekali gitu. Dan
Dan kalau biasanya orang tuh punya rumah kan di dataran yang rata, di pohon ini rumah mereka. Pakaiannya seperti apa Mbak Arisa? Pakaiannya kalau yang tadi yang paling tua itu dia di jubah putih. Dia pakai rambutnya panjang, putih, pendek, berjenggot gitu putih. Tapi kalau yang anak-anaknya yang kecil-kecilnya ini ya pakai cawat gitu ya. Nah, kita akan melihat ke danau nih. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Seperti apa nih di sekitar danau nih? Ikuti terus, Mr. Tukul. Jalan. Nah, bagaimana nih kalau di sini auranya Mbak? Di sini beda lagi Mas. Maksudnya kalau yang tadi kita lihat di sana makhluk-makhluknya seperti apa, di sini beda lagi. Jadi punya anu sendiri ya? Iya, jadi kayak ada regional. Iya. Iya, kalau yang di sini lebih tinggi, berbulu sih. Bentuknya menyerupai kera sih yang saya lihat, tapi kok lebih tinggi ya. Kita agak menuju ke sana. Apa yang mungkin bisa di-share-kan kepada pemirsa apa yang di sana nih? Ya. Terus kalau yang di telaga ini Mas Tukul ya? Dari ini tadi yang aku saya dijailin lihat- mulu Mas Tukul. Apa? Ya Mr. I. Iya. Dari tadi tuh aku ditarik-tarik mulu. Gak tahu kenapa. Tuh kan? Dari tadi loh. Dari tadi. Barisnya iya. Tadi sih Mr. I. Ya mungkin bisa diceritakan Mas. Ya gini Mas Tukul, kita sekarang udah berada di tengah-tengah makhluk-makhluk yang ada di telaga ini. Kita udah ini berjubel Mas Tukul, ribuan ini. Pantesan kayak ada hangat-hangat sedikit saya. Keringatnya udah mulai keluar. Udah mulai beda ya. Betul beda. Ini Ada yang diem-diem. negatifnya juga ya. Iya, di sini, ya. Ini udah mulai panas nih pemirsa. Dan mulai kerasa aura-aura galaknya gitu mereka yang udah. Aura negatif. Iya. Kalau Mbak Rizka apa yang dilihat ceritaan tadi sama Mister ini? Tadi tuh Rizka dijailin mulu Mas Tukul. Tapi kayaknya tuh orangnya nggak tinggi-tinggi. Kayak pendek-pendek gitu. Iya, pendek-pendek kecil kayak anak kecil tapi Di situ kan tempatnya. di mana? Iya di situ. Tadi itu. Iya. Nah, di sini pernah terjadi apa? Nah, di sini. Pernah ngalami apa? Pernah terjadi apa? Yang di sini tuh yang pintu masuk itu kan ada besar, tinggi besar yang saya bilang tadi ada sisik-sisik es. Terus kapan itu ya ada salah satu warga dari Tulungagung sana main ke sini. Itu sore-sore hampir maghrib. Iya. Ada orang tua menyapu, ya bersih-bersih di sini. Pak, masa sore segini masih nyapu apa kelihatan? Terus kebetulan orang itu di rumah matanya sakit. Itu gimana, Mister E? Nah, gini Mas Tukul ya, sebenarnya yang nyapu yang di sini ini bukan sosok-sosok manusia gitu Mas Tukul. Sebenarnya kalau manusia masuk sini ada aktivitas apapun lebih baik diam, kita aktivitas sendiri gitu. Mbak Risa mungkin. Iya, karena ada semacam konsekuensi sih Mas, kalau setelah bersinggungan dengan mereka gitu. Nah, pemirsa penasaran seperti apa telaganya? Ikuti terus, Mister Tukul, jalan. Au! Nggak mau Mas Tukul. Iya putih. Buaya. Buaya putih. Agak mending dikit apa ada. Tapi besar, aduh. Segede mobil kan. Iya. Pemirsa udah Mbak Risa sama Mas Teri udah rasan-rasan itu ada buaya besarnya semobil tuh Mbak. Mau dia ngumpet di pohon juga tetap kelihatan, nggak kelihatan. Oh ini. Nah pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini.
Sekarang saya sudah berada di Danau Telaga Buruk ini. Memang luar biasa energinya. Sampai saya tuh melihat kanan kiri kayaknya seolah-olah saya udah di tengah danau ini. Kanan kirinya udah buaya apa yang dikatakan Mr. I dan Mbak Risa. Tadi begitu kita jalan menuju ke sini itu saya ngelihat sosok ini apa ya, kok besar banget gitu. Bener kata Mr. I sebesar mobil gitu. Terus bersisik di sebelah sini, dia berusaha ngumpet di balik pohon tapi tetap kelihatan kan badannya. Terus begitu kita ke sini kayak loncat ke bawah gitu. Ini pernah terjadi apa ini, Mas? Ini Telaga Buruk ini ya. Ini tadi ada makhluk yang di sini Mas Tukul. Coba seperti sosok ular tapi sekilas Mas Tukul gitu. Ini banyak faunanya ya. Iya. Ya gini Mas Tukul, ini memang aura di sini bermacam-macam, campur Mas Tukul. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi terutama di sini kebanyakan sosoknya itu berbentuk seperti binatang gitu. Rata-rata seperti binatang. Ya, tidak hanya di bagian sini saja, tapi tadi begitu masuk ke senterin ke seberang sana, di sana juga seperti tontonan gitu. Mereka sedang menonton kita. Ini apa ya gitu. Bau enak. Apa? Tadi ada bau-bau dikit. Ada sesuatu di sebelah Mas Tukul. Oh, pantesan. Apa sosoknya Pak? Pindah-pindah. Nggak tahu, saya hitam semua ini. Iya, apa ya? Pak terus begitu ringop. Negatif banget ya ini ya. Asem nih. Baru kali ini ya. Misteri apa itu bikin saya agak di situ dikit. Maksudku ada ini sekarang ini ada sosok berdiri berwarna hitam. Ini bermata merah tapi kulitnya itu halus hitam, bener-bener hitam gitu Mas. Sini. Jadi dia duduk sini kakinya sambil goyang-goyang ini Mas. Ini pantesan. Banyak kerak ya di sini ya. Kamu lihat dari mana? Tadi aku lihat di pojok sana. Yang benar. Sumpah. Lu lihat sendiri. Benar, sumpah. Benar Pak ya? Alhamdulillah. Yang saya bilang Raja Kera tadi kan di sini Mas Tukul. Ini tempatnya. Banyak nggak sih tadi Rizka lihat di sebelah sana, tapi banyak aja di atas juga. Memang banyak kerak-kerak. Sesosok kera besar di sisi telaga ini mengusik perhatian Rizka. Penyanyi cantik ini pun mencoba berinteraksi untuk memuaskan dahaga penasarannya. Tarik nafas. Nggak mau Mas Tukul. Takut nih, takut. Nggak mau. Kenapa lihat apa? Belum apa-apa di situ tadi Rizka udah lihat ada putih-putih gitu tapi di dalam airnya. Tapi nggak apa-apa kan? Enggak, kan ada kita. Paling dia nanti berhenti cuma di sini aja gitu. Wah, berdatangan semua. Banyak. Iya. Ini Mbak Risa juga ini. Mbak Risa senyum. Mbak Risa senyum aja sambil melihat. Ada berapa rombongan Mbak Risa? Wah, ini sih udah. Banyak banget sih dari atas juga. Oh itu tuh goyang-goyang, tuh goyang-goyang. Tuh udah goyang, tuh lihat. Tuh pohonnya tuh. Kayaknya banyak yang mau datang ke sini. Iya. Ini ribuan udah datang ini. Dari atas, dari sana, goyang. yang dari air, keluar semua. Daunnya udah goyang. Rizka lihat yang tinggi besar. Udah lihat tinggi besar. Penuh bulu-bulu gitu semua badannya tapi berdiri di depan Rizka. Ya, Mbak Rizka mending maju, jangan mundur. Nanti dia tambah marah. Setelah dipanggil, kalau kita ini mundur malah dia marah gitu. Besar banget ini, mukanya tambah deket sama Rizka. Aduh, sebelah sana ada putih-putih lagi. Yang Rizka lihat di sini ada dua, yang satu besar banget warnanya hitam dan penuh bulu. Kalau yang di sebelah sana tuh kayak buaya besar banget tapi warnanya putih. Rizka takut banget.
tadi yang dilihat sama Rizka itu memang sosok yang paling besar Mas yang ada di sini. Dan dia seperti apa ya? Mister itu kayak seperti panglimanya gitu yang sebenarnya masih bisa kita ajak komunikasi kan. Karena yang lain kan hanya ngikut-ngikut aja gitu. Yang lain tuh emosi semuanya gitu, marah-marah. Nah, kalau yang ini sebenarnya masih bisa dia yang menahan gitu. Tapi kalau misalkan dia ikut marah juga udah semuanya, gitu turun tangan marah semua. Pertahanan mereka ya udah silakan gitu. Kalau mereka dibiarkan untuk mencelakai lah gitu. Mereka udah siap apabila ada perintah dari panglimanya ini. Iya. Iya. Cuman kalau misalkan memang mereka mau menyerang Mas dari segala arah, bahkan dari atas pohon ini. Tadi yang kamu gini tadi ya. Udah mau, dia tuh pengen apa ya, pengen nginjek kepala kita sampai nyentuh tanah gitu. Katanya kalau datang ke sini ya sopan harusnya gitu, kayak gitu. Mbak Rizka, tadi melihat ada orang berenang ya? Iya, kayak maksudnya airnya tuh kayak yang gerak-gerak kayak ada aktivitas di dalam. Mbak Rizka, ada peran nggak malu di sini dengan munculan telaga Murug ini? Tapi yang saya lihat Mas, dalam proses penggaliannya pun telaga ini memang dibantu oleh mereka. Ya, selain kesaktian. Jadi kesaktian beliaunya ini adalah memanggil mereka untuk membantu dia dan ayo dibuat bersama-sama. Tapi setelah itu ini bisa digunakan manusia, tapi sisanya kalian harus menjaga tempat ini gitu. Bener, gini Mas Tukul ya. Jadi siapa yang orang sakti itu sebelum membuat telaga ini, dia kalau saya lihat itu bertapa dulu Mas Tukul, mencari petunjuk sama yang di atas. Setelah dapat petunjuk, dia mulai melakukan seperti orang penggalian telaga ini, terus dibantu oleh makhluk-makhluk yang memang sudah beribu tahun di sini Mas Tukul. Prosesnya alhamdulillah sempurna dan dimanfaatkan oleh manusia dan juga makhluk-makhluk yang ada di sini. Sampai sekarang dimanfaatkan. Sampai sekarang Mas Tukul. Bisa digunakan apa aja untuk warga? Ini sawah hampir 600 hektar. Wow. Terus dari rata-rata warga sini kan penggergaji marmer itu. Jadi airnya mengambil juga dari semua. Nah, katanya ikan-ikan di sini sangat pantang diambil nih Mas Nero. Memang betul Mas Tukul. Di sini ada apa aja ikannya? Di sini ikannya dulu yang terkenal itu ikan lele. Lele tapi lele lokal. Terus ada lele itu yang cuman kepalanya, jadi belakangnya itu duri semua. Memang di sini itu kayak bulus, kayak ikan baderbang, lele, terus kuto. Itu memang tidak boleh diambil Mas. Ada ngalami kejadian apa sampai ada yang pernah ngambil? Ngambil di sini dia kerasukan, memang seperti itu. Memang itu adalah kesepakatan dari orang-orang dulu seperti itu. Kalau di daerah sana namanya tunggon. Jadi sampai ngambil ikan, terus ikan dibawa, dibakar, dimakan. Itu orangnya bisa sampai Karena itu mungkin ikannya bukan ikan sembarangan kali ya. Sebenarnya gini Mas Eko ya, hubungan antara ikan dan bajikang ini memang ada hubungan. Maksudnya dulu setelah telaga ini ada, bajikang ini memasukkan ikan-ikan ke telaga ini. Tujuannya untuk warga sekitar. Tapi kenapa kok sekarang itu ikan-ikan pantang diambil sini Pak? Dikarenakan ikan yang ada di sini ini ada dua Mas Tukul. Ada ikan beneran sama ikan daripada alam gaib. Takutnya orang ngambil nanti terkena ikan gaib ini ya kerasukan gitu. Sangat setuju sekali. Nah, pemirsa pasti penasaran nih. Energi apa yang akan terlihat divisualkan oleh kanvas lukisan oleh Mr. I? Apakah berbentuk ikan atau berbentuk Jigang Joyo itu tadi? Ikut terus Mr. Tukul. Salah. Tiba-tiba saja tim Mr. I mengalami kerasukan hebat. Pelukis bertopeng ini tertarik sebuah energi besar dari arah telaga. Tangannya pun menari-nari di atas bumi.
Sepertinya ia mendapatkan salah satu pusaka terpendam di sekitar tempat ini. Tadi pelukis Mr. I ketarik ke sini karena di sini ada pusaka yang berbentuk keris ini. Oke. Oh ini pantesan, ini nggak sembarangan loh. Iya. Dilihat dari gambarnya aja, beliaunya ini orangnya, satu punggawa, kedua keprihatinannya itu. Kelihatannya kalau udah pakai kostum putih, Tuh. terus ini. Halus, bersahaja. Iya. Itu ada yang matanya merah juga ya? Terang. Kerang. Nah, iya kerannya tuh Oh itu ini. matanya. Yang sembunyi di Iya, pohon iya. kecil-kecil yang Mbak Elizabeth. Oh luar biasa. Ini mungkin Pak Misteri, Ya. bisa diceritakan Misteri? Bisa, ini sosok Mbah Jikang itu Mas Gol. Oh ininya. Wah, Ini luar biasa. sosok-sosok yang ada sebelah sini Mas Gol. Sewaktu tim Mr. I melukis, ini pelukisnya itu dapat serangan dari sana Mas Gol. Diserang sampai balik lagi ke sana, lari lagi ke sana ngelukis lagi, serang lagi. Terus yang sampai ketiga kali pelukis Mr. I dapat sebuah pusaka Mas Gol di pohon itu. Sebuah keris gini Mas Gol. Wah luar biasa sekali ini. Iya Mas, memang dibuktikan mungkinnya dengan timnya Iya. Mr. I yang makhluk-makhluk yang ada di sini memang galak gitu, gitu. gak mau, dan mereka sangat melindungi beliau. Mereka sangat melindungi dan sebenarnya tidak mau diganggu gugat gitu. Kalau Mas Reno ini, pripun nih, Nero ini? Ya ini memang benar sosok Mbah Jikang Soyo memang kayak ini. Orangnya tenang, bersahaja. Dia tidak akan mengganggu kalau warga sini selama tidak mengganggu semua yang habitat yang ada di sini. Makanya warga sini sepakat untuk melestarikan ini. Sangat setuju dan saya dukung. Pokoknya cintailah alam, sayangilah alam, alam akan menyayangi dan menyintai kita. Betul. Kalau gitu Mas Nero ya. Iya. Saya ucapin terima kasih, salam hormat buat keluarga dan mudah-mudahan tontonan ini bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, tim Mr. Tukul Jalan-Jalan akan mendatangi lagi lokasi-lokasi angker di Tulungagung. Di mana tempatnya? Ikut terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Tumbal dan maut identik dengan fenomena pesugihan. Sebuah jalan pintas untuk mendapatkan harta dunia melalui sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Lazimnya sosok-sosok tak kasat mata mau bersekutu atas dasar sebuah mahar atau imbalan. Ada sebuah mitos beredar di masyarakat Ngujang, Tulungagung tentang pesugihan kera yang mampu memperkaya seseorang secara instan. Konon di komplek pemakaman umum inilah kawanan kera gaib bermunculan. Anehnya pada waktu-waktu tertentu ratusan monyet ini lenyap tak tahu rimbanya. Jika menarik cerita dari sejarah, nama Ngujang memang identik dengan kera. Dahulu seorang ulama besar mendengar sahutan suara kera saat mengajarkan ilmu agama. Serta-merta ulama tersebut menamakan wilayah ini Ngujang. Berbagai peristiwa tak masuk nalar di tempat ini pun dihubung-hubungkan dengan latar belakang kera-kera misterius ini. Ada anggapan kera-kera ini merupakan kera siluman jelmaan orang-orang yang pernah memburu pesugihan. Tepat di pinggir areal makam terdapat sebuah petilasan keramat. Sebelum mengadakan prosesi syuting, tim harus mengadakan ritual khusus di tempat ini. Hal tersebut wajib dilakukan agar prosesi syuting aman tanpa gangguan. Di tempat inilah sosok Eyang Sentono Renggo dan putrinya bernama Den Ayu Siti Sundari bersemayam. Mereka adalah salah satu punden atau cikal bakal daerah ini yang harus dihormati. Beberapa pemburu pesugihan pun sering melihat kemunculan sosok-sosok misterius ini. Nah pemirsa, tugas tim Misteri Tukul kali ini adalah mengungkap tabir misteri pesugihan kera di sini.
Benarkah ratusan kera yang muncul dan hilang ini merupakan perwujudan dari manusia yang menjual jiwa mereka untuk mengabdi kepada makhluk gaib? Waduh, Jam tempatnya, segini. tempatnya kayak gini Mr. I dan Mbak Risa serta Mbak Rizka ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di makam Ngujan Tulung Agung. Kabarnya ada mitos pesugihan kera. Jadi kalau siang hari itu kera banyak muncul, tapi tiba-tiba malam hari udah hilang begitu saja. Dan itu konon ceritanya banyak yang dulunya orang yang seneng memelihara pesugihan-pesugihan gitu. Mister gimana, Mister? Yang maksud gue ya, kalau dari arah sana memang saya lihat aura-aura yang banyak negatif. Maksudnya negatif dari manusia sebelah sana ya. Jadi aura negatif dari manusia, permintaan manusia kepada makhluk selain Allah. Mungkin itu zaman orang-orang zaman dulu kali, zaman sekarang udah kayaknya enggak gitu. Iya, dan saya juga melihatnya energi negatif itu datangnya dari situ, dari permintaan-permintaan itu memunculkan banyak makhluk-makhluk yang aneh. Padahal sementara tempat ini sebenarnya tidak begitu ini ya, misteri. Maksudnya enggak, awalnya itu hanya biasa-biasa saja. Gitu. Tapi karena banyaknya orang yang seperti itu malah mengundang energi negatif datang ke sini. Nah, pemirsa penasaran dengan yang kita akan datangi? Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Ini adalah pemilik si kuburannya atau gimana? Tapi bentuknya sih manusia sih ya. Ya. Suasananya luar biasa ya. Iya. Ini kalau boleh saya cerita, Mas, di atas setiap nisan yang ada di sini tuh kayak ada yang berdiri. Ada yang duduk. Iya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Ini menurut Mbak Risa dan Mr. I serta Mbak Rizka, di tiap nisan tuh ada yang dudukin, pemirsa. Sosok-sosoknya berbeda atau yang punya nisan sendiri atau orang lain, energi lain? Iya, saya nggak tahu ini adalah pemilik si kuburannya atau gimana, tapi bentuknya sih manusia sih ya. Bentuknya manusia dan semuanya ikut, ada yang senyum, ada yang penasaran gitu ya. Seperti itu ya? Ya. Kalau Mbak Istri sendiri gimana? Ya benar Mas Tukul, jadi sosok-sosok yang ada di setiap kuburan ini ada sosok berdiri seperti manusia biasa gini. Dia memang ada yang dari, maksudnya itu dari memang sosok dari kuburan, ada yang dari lokasi lain gitu Mas Tukul, berkumpul di sini gitu. Ada yang dia punya nisan sendiri dan juga ada sosok lain yang ada di nisannya. Kalau Mbak Rizka sendiri? Iya sama sih. Pokoknya kayak ada yang janggal aja gitu, tiap lihat ke belakang atau ke tempat gelap gitu, kayak di atas nisan itu ada yang janggal aja. Dan ini sih Mas yang mencolok itu di sini kayak bau kentang nggak sih? Oh iya benar. Dari tadi. Ya. Nah, pemirsa penasaran? Yuk kita ke sana. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang udah berempat sudah di depan makam yang sangat luar biasa ya. Nah, permintaan pendatang yang negatif tadi menimbulkan kedatangan sosok-sosok astral. Sosok apa saja nih Mr. ini? Kalau yang saya lihat Mas Tukul ya, terutama ada sosok yang tinggi besar Mas Tukul. Tinggi besar. Ya, ini bulu semua. Terus ada sekilas cuma nggak jelas, nggak terlalu semua, seperti sosok ular gitu Mas Tukul. Seperti naga itu masuk lagi gitu. Jadi nggak cuma, terus yang lainnya sih masih banyak sosok-sosok yang lainnya gitu. Yang paling saya lihat sih yang setelah tadi nyium bau kentang itu, dari situ saya ngelihat kayak sosok membentuk kayak menyerupai genderuwo. Ya benar. Yang tinggi besar. Iya. Pemirsa pasti penasaran apa yang ada di dalam energi. Ayo. Mitos-mitosnya seperti apa ini? Kalau di sini mitosnya, tempat sini ini sebenarnya tempat makam umum. Tapi di balik makam umum ini ada satu tempat yang disakralkan atau istilahnya dikeramatkan, yang di belakang Selambu sini. Ya, di sini orang menyebutkan punden. Punden itu satu tempat yang dikeramatkan atau dipundi-pundi masyarakat sekitar sini. Walaupun begitu juga banyak penampakan gaib-gaib yang di sekitar sini
maupun dari gaib yang sebenarnya yang ada di tempat Pak Tukul ini ada. Emang seperti apa Pak sosok gaibnya? Yang di dalam sini ya, Mas, Di saya dalam penasaran. di sini ada namanya Eyang Sitonorenggung, ya. Ada lagi anaknya Denayu Siti Sundari. Ada juga Mbah Mendung Gelo. Seperti ini baru saya rehab, ini pun juga petunjuk dari Eyang supaya dikasih warna hijau untuk menghormati Bunda Ratu Pantai Selatan gitu. Oh, jadi seperti tempat persinggahan juga ya Mas ya? Bisa juga tempat rapat atau bagaimana gitu. Tapi di sini mau disakralkan. Banyak orang datang ke sini, rata-rata mereka ngalah berkah dari kelancaran kemudahan rezeki. Walaupun banyak yang salah arah. Nah, ini sejarah punden ini seperti apa ini? Kalau punden sini dulu yang Eyang Sitonorenggo ini mungkin yang membuka cikal bakal desa sini. Ya. Tapi kalau menurut cerita daripada yang saya terima dari kakek saya maupun orang-orang tua, ada kaitannya dengan Sunan Kalijogo. Dengan desa Ngujang. Ngujang itu kasebut dengan Ngu dan Jang. Ngu itu suara kera, Jang itu pawejangan. Dulu waktu Sunan Kalijogo mewejang murid-muridnya itu ada suara ngakuk-ngakuk suara kera. Maka untuk mengingat tempat ini kalau ramai dikatakan Ngujang. Nah, walaupun ada satu versi lagi katanya dikala Sunan Kalijogo memberi wejangan murid-muridnya, ada santriwan-santriwati yang naik ke pohon, maka berujarlah Sunan Kalijogo yang lainnya naik mencari ilmu kok naik ke pohon kayak kera. Kalau Mr. I, flashback tempat ini seperti apa nih Mr. I? Ya Mas Tukul, dulu gini Mas Tukul, kalau saya lihat tempat ini dulu ada seperti pondok pesantren gitu Mas Tukul ya. Tapi pondok pesantren ini sebenarnya yang memimpin bukan Sunan Kalijogo. Ada seorang lagi yang memang ahli agama, cuma ini masih muridnya Sunan Kalijogo gitu. Sewaktu Sunan Kalijogo datang untuk menjenguk ke sini, dia sempat mengajarkan ilmunya. Itu memang benar yang dikatakan Bapak, ada seseorang santrinya yang disuruh ngaji belajar tapi dia malah mainan di pohon gitu. Akhirnya Sunan Kalijogo bilang sama si pemuka agama ini, kamu punya murid naik ke pohon seperti kera kelakuannya. Akhirnya jadi kera gitu, karena seorang wali yang ngomong gitu. Iya. Nah, kabarnya ada kera-kera gaib, kadang ada, kadang tidak. Kalau kera gaib sebenarnya di sini ini banyak Pak Tukul ya, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ya. Tapi kalau kera yang nampak di luar itu sebenarnya kera biasa, tapi kera yang dilindungi unsur gaib. Jadi bisa dilihat secara kasat mata oleh orang. Malam pun gini bisa dilihat ya. Benar nggak ini kera-kera itu dari ada yang gaib, ada yang bisa dilihat juga? Jadi begitu bapaknya cerita itu memang jadi kelihatan gitu Mas, apa yang ada di sini, terus bagaimana situasinya pada saat itu, dan bahkan sekarang tadi mungkin kita nggak melihat secara menyeluruh gitu ya. Cuman setelah diceritakan memang ada beberapa sosok di sini yang menyerupai kera. Terus di sini juga seperti ada kehidupan di dalam sini. Ada seperti entah ini kehidupan apa, cuman ya seperti ada interaksi di dalam sini. Saya penasaran sih sebenarnya Mas. Boleh diceritakan, dibuka? Sebenarnya boleh, kalau mau dilihat di ekspos sebenarnya di dalam itu kayak apa, biar nanti orang tidak penasaran, karena konon yang di dalam sini banyak orang bercerita katanya ada sumurnya. Monggo, bisa diceritakan? Sakit? Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan. Sekarang kita akan melihat dibukanya ini. Monggo. Ya, sosoknya ada dua yang saya lihat. Kakek yang satu berjenggot. Iya. Wah, aromanya ini ya, wangi ya. Wangi bunga. Wangi bunga ya, luar biasa ya. Kayaknya terawat, bersih. Mr. I bisa ditambahin? Tempat ini saya lihat dulunya itu tempat pesolatannya si pemimpin agama ini yang itu, dan juga pernah dipakai Sunan Kalijogo untuk sholat dan berzikir gitu. Di sini. Iya, di sini. Pantesan energinya sangat luar biasa. Energinya sangat kuat di sini. Iya.
Kalau Mbak Arisa? Barusan pada saat Mr. I bilang seperti itu juga saya sebelumnya seperti diberitahu bahwa ini tempat bukan apa-apa, ini adalah tempat ya kami dulu memanjatkan doa pada Gusti Allah gitu. Dulu di sini itu ada batunya. Sebelum tahun 51 di rehab itu cuma dijaga gitu dari cerita kakek saya. Terus dari pengusaha Wehantik mungkin karena berzikir di sini dikabulkan Tuhan, mungkin di sini dibangun sampai tahun 2014 ini baru saya kemarin dapat petunjuk tempat ini boleh direhab, tapi tidak boleh minta sumbangan. Baru bulan puasa kemarin dan minta warna hijau untuk menghargai Bunda Ratu Kidul. Bagaimana prosesnya tempat ini menjadi punya konotasi negatif nih, monggo. Di sini sebenarnya dari cerita pesugihan, labelnya di mana-mana buat Ngujang ini labelnya memang pesugihan judul ya istilahnya, tapi isinya yang beda ya. Di sini dikatakan tempat pesugihan itu sebenarnya tidak salah, karena orang yang datang ke sini rata-rata mereka yang ingin mencari kekayaan, walaupun lewat usaha atau dan sebagainya. Tapi juga ada yang salah mengerti ya. Siapa yang di sini memang benar-benar orangnya sungguh-sungguh bertafakkur di sini, kalau memang niatnya tulus, memang bisa menjadi kesulitannya teratasi. Ada nggak sampai ada orang ke sini tapi keinginannya tidak kesampaian? Bukan cuma ada, lebih dari ada. Jadi orang yang datang ke sini nih yang berhasil banyak, yang belum berhasil lebih dari banyak. Rata-rata satu kurang kesabaran, kurang keikhlasan, kurang kemampuan, cuma mendengar cerita Ngujang itu labelnya pesugihan. Yang keempat kalau belum jodohnya. Jadi manusia itu cuma diwajibkan bersyariat. Hakikatnya kembali kepada Allah. Saya pengen cerita sih, Mas, kalau di sebelahnya Bapak ini ada sosok yang dari tadi setiap Bapak bilang mangut gitu. Ya sosoknya ada dua yang saya lihat. Kakek yang satu berjenggot. Iya. Satu perempuan. Iya. Pakai kemben. Iya. Pakai baju agak hijau, tapi itu bukan Kanjeng Ratu. Bukan. Itu anaknya. Itu Den Ayu Siti Sundari. Ya itu dari tadi mereka berdua ada di situ. Kalau mereka tidak mengizinkan, mereka tidak akan nampak kayak gitu. Iya. Walaupun masyarakat sini kadang juga pernah tahu penampakan dari Den Ayu Siti Sundari itu memang cantik banget. Rambutnya terurai kayak wadah sangguran tapi bukan mahkota. Iya Mas, dua-duanya ada di situ seperti mengiyakan. Gini Mas, cuma saya nambahin selayaknya tempat ini cuma dijadikan sebagai tempat perantara aja gitu Mas. Semuanya minta sama yang di atas. Di sini mengenang bahwa dulu di sini pernah ada seorang wali yang pernah berzikir di sini gitu. Iya, saya juga sama. Kalau ke sini ya mintanya tetap pada Allah gitu, bukan karena tempat ini keramat atau ini apa gitu. Karena jika salah gitu niatnya, justru yang datang tuh yang dari luar Mas. Yang tadi bentuk-bentuknya besar seperti genderuwo atau apa, nah itu yang salah langkah. Juga berpesan kepada saya. Kalau Mbak Rizka? Tempat sini Rizka juga sama sih. Dimanapun tempat kita berdoa, itu insya Allah pasti kita diijabah kalau misalkan memang kita niatnya baik dan berdoa dengan tulus. Dimanapun tempatnya, insya Allah pasti dikabul. Kalau dari Pak Ribut, mau pesannya ke masyarakat apa? Ya, pesan saya di sini ini tempat keramat. Jadi yang membuat keramat itu sebenarnya bukan tempatnya, orangnya. Bila mereka ke sini itu dengan niat tulus baik, mereka akan jadi baik. Kalau niatnya kurang baik, kembalinya juga tidak baik. Karena Eyang sendiri pun berpesan seperti itu. Ya. Luar biasa. Kadang menjadi kontroversi masalah kera ini dihubung-hubungkan dengan orang mencari pesugihan. Ya. Kadang ada nampak, kadang tidak. Itu sebenarnya permasalahannya dikala datang. Itu bukan mereka itu datang dengan sendirinya, memang dikasih umpan atau dikasih makan. Kadang kalau tidak ada bukan hilang, kadang ada di bawah jembatan, kadang ada di bawah sana gitu. Itu memang banyak sekali. Jadi yang menjadi kontroversi itu satu orang melihat pas kebetulan tidak ada, dikatakan hilang. Satu lagi pas kebetulan ngumpul dikatakan datang sendiri. Ini menjadi dua versi. Sebenarnya kalau ngumpul ya waktu saya kasih makan. Kalau tidak ngumpul kadang di bawah jembatan, kadang nih malam gini aja bisa dilihat. Kalau saya kasih makan ya ada gitu ya. Oke, kalau gitu Pak Ribut, saya ucapin terima kasih atas sama-sama waktunya. Mas Tukul dengan kedatangannya ke sini. Salam hormat buat keluarga dan ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib.
Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budayanya, mitosnya, serta misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Siapa namanya? Namanya siapa? Nggak punya nama. Gerak-gerak ayo. Kehilangan akal sehatnya dia. Tahu. Kayak ada sesuatu juga yang